Astaghfirullahalazim. 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 Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karami. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidhu syarafa ya Rabb ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fahril ali wal qadril jari sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa baqiyati sahabati wa karamati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum
Assalamu alayka Zainal Anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka atqal adqiyai. Assalamu alayka. Assalamu alayka atqal adqiyai. Assalamu alayka ya miskin wa tibi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon semuanya untuk berdiri, tidak ada yang bersender, tidak bermain HP. Kita sedang diturunkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaina, ya Habib salam alaika. Salawat alaika. Asyraqal badru alaina fa'tafat minhul buduru misla husnik ma ra'aina qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Allah marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 ya husaini Allah marhaban marhaban laisa azka minka asatu ya jajal husaini fa'alaika Allahu sallallahu daiman Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma qatilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala kibaihi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan 3 sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Bapak Agus Khotib kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala Tengahan, Gus, tengahan. Assalatu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam keadaan hujan, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang pertama-tama yang kami hormati Ketua KLB Bapak Ruswanto beserta istri beserta pengurus KLB yang tidak bisa saya sebut satu namanya, walaupun namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan taklim saya. Yang kami hormati Pak
abang kita, penceramah kita, Bang Robi Cahyadi, SAGMA, yang kami hormati juga Sahibul Hajat Ibu Neneng, yang kami hormati semua panitia maulid yang tidak bisa satu persatu yang saya sebutin namanya. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi dalam rangka menyambut maulid, yang juga para donatur semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah yang saudara donaturkan hanya Allah yang membalasnya. Amin ya Allah ya Tuhan. Selanjutnya saya mohon maaf dari ketua panitia, mungkin ada kata-kata atau hidangan atau sambutan saya yang kurang mengenakan. Demikianlah sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yaitu sambutan dari Sahibatul Bait kepada Ibu Neneng. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili si acara dan Sahibul Bait ya. Mengucapkan terima kasih. Ini gebrakan baru dari KLD, insya Allah bulan ke depan bisa kita lanjut dengan tahun depan dengan kegiatan yang lebih manfaat dan lebih banyak kebaikan buat kita semua. Saya sebenarnya banyak banget kepengen temen kumpul gitu, seneng kalau ngeliat begini tuh, makanya dari tadi ke belakang mulu nangis mulu gitu. Apalagi pas Kak DJ baca itu tadi, nggak tahu tuh kayaknya gimana gitu ya, makanya lari ke belakang, maaf tadi ya terlalu lebay ya. Saya seneng kalau ngeliat temen tuh kumpul, rukun, senyum, aduh harusnya saya susah jadi seneng gitu. Purwanti tahu saya, Mas Pia tahu saya, bagaimana saya. Ya alhamdulillah, maaf juga salam dari suami saya nggak bisa hadir, masih dalam perjalanan dari Bandung. Insya Allah secepatnya dia nyampe gitu, insya Allah. Bang Robi maaf, beginilah persiapan kita karena kita ya kerja roding semuanya. Alhamdulillah teman-teman, perjuangannya Bang demi terjadinya ini insya Allah mendapat kebaikan semuanya. Keinginan ini istilahnya udah lama banget gitu ya, cuma ya ngulur, alhamdulillah dipaksain, tapi paksanya paksa yang berkah. Dipaksa yang dalam hati tuh bener-bener pengen ngelakuin ini gitu, tanpa ada niat apa-apa. Saya rasa itu aja, durasi cuma 2 menit. Sebenarnya pengen banyak cerita, terpakai tua nggak bagian sama saya. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Terima kasih Ibu Neneng. Baik Bapak dan Ibu, berikut adalah sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua KLD kepada Bapak Ruswanto. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini
dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita semua bisa berkumpul di rumah Ibu Neneng di Cipadu. Sebelumnya saya ingin menghaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Neneng selaku si acara, berikut panitia Maulid Nabi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina dan Penasehat, yaitu Bapak Robi Cahyadi beserta seluruh jajarannya, yang semoga beliau dan anggotanya diberikan rezeki yang barokah, usia yang barokah, dan kesehatan yang barokah, sehingga masih bisa terus bersama kita dalam rangka menjaga keutuhan tali persaudaraan kita sesama muslim, khususnya keluarga besar Lintang SDM Miftaul Falah yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga besar lintas angkatan SDI Miftaul Falah, berkah, berkah, berkah. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini membawa keberkahan kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi sarrafal anami li sahibi maqamal a'la was-su'udi kamala bi karami mauludu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihil haqqa qadril wa miqdaril adil. Salatan wa tubtahul lana abwabar ridha wa taysir wa tughlaqu anna abwabas sirri wa ta'sir wa takul lana waliyan wan nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallahu katsira. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan utama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng beserta suami Bapak Jamal yang telah memfasilitasi kita semua. Dengan keterbukaan tangan beliau, kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka silaturahim dan peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang juga kami ucapkan terima kasih mobil khusus kepada panitia Agus Hatib dan Ibu Neneng, Ibu Eka Talaha dan Ibu Yeti beserta anggota Raila, Ibu Arni, Nani, Titin, Wawan, M. Nur, Dika, Rahmat, Dio. Cuma segitu nih yang bisa saya baca karena catatannya emang segini. Bu Rosi nggak ada catatannya. Yang selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua KLB yang telah memberikan nasihat dan program-program yang begitu banyak. Semoga program berikutnya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saderek sadayana. Ayo kita pulang kampung. Iya. Sedulur-sedulur, abang-abang, pom-pom, encang-encing, serta saudara sekalian. Saya disebutkan ustadz, kayaknya kurang pantas untuk jadi ustadz. Baru bau-bau ustadz. Semoga bukan menjadi ustadz yang bau. Dalam kadaluarsa 2 tahun lamanya kita tidak dapat berjumpa dikarenakan satu dan sebab lain yang tidak kita dapat hindarkan. Yang kesemuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kita tidak bertemu, 3 tahun kita tidak bertegur sapa, namun hati kita tidak tetap dekat, namun hati kita tetap bersatu. Sebagai pujangga Roma Irama mengatakan sekian lama. Nyambung. Kalau begini cepat nyambungnya. Baru sekian lama udah nyambung cepat. Inilah kehebatannya. Jadi konten. Ibu bapak, para asatizah, para hujat, bapak ibu serta saudara sekalian, yang tidak satu persatu saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya terhadap bapak ibu serta saudara sekalian. Amin. Tiada untaian kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur bahwa pada hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Ketika kita akan berangkat tidur, apa yang kita lakukan? Apakah kita mencari HP? Apakah kita mencari bantal? Apakah kita mencari pasangan hidup kita? Tentu kita tidak lupa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Kebiasaan Nabi sebelum melaksanakan tidur, dia berwudu dulu. Seraya berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Agar esok harinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati kita dapat kehidupan kembali. Amin. Jam 3kah itu, jam 4kah itu, suara sebelum azan berkumandang kita sudah bangun lebih dulu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita cari, apakah pasangan kita, apakah bantal lagi,
Lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah Subhanahu wa taala telah mematikan kita, menghidupkan kita kembali. Betapa banyak saudara-saudara kita ketika mereka berangkat tidur, tangannya sudah tidak dapat digerakkan, kakinya sudah tidak dapat digerakkan, mata ini seakan-akan diem 1000 bahasa, dan bibir ini keluh tidak dapat digerakkan. Pendengaran ini sudah tidak dapat mendengar apa-apa. Seluruh organ-organ yang kita miliki saat itu sudah tidak dapat berfungsi. Darah tidak mengalir seperti biasanya sampai dengan ke kaki. Dan ketika itu diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saja kurun waktu 1 kali 24 jam ada nilai-nilai positif yang kita kerjakan, apakah melalui lisan kita dengan bahasa-bahasa kita yang baik akan menjadi modal amal ibadah kita. Apakah dengan tangan ini kita dapat mengeluarkan sedekah yang menjadi amal ibadah kita, atau dengan kaki kita dengan mudah kita menggerakkan kaki kita menuju tempat ibadah, atau sebaliknya kaki kita ini kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Gunakanlah kaki ini untuk menuju tempat-tempat yang terbaik. Seringkali kita lupa, seringkali kita absen, seringkali kita lalai. Bukankah semuanya ini fasilitas-fasilitas yang Allah berikan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmat-nikmat yang lain. Ibu bapak, sebelum kita mengangkat sebuah tema Maulid Nabi ini, kita masih banyak bercerita hal-hal yang lain terlebih dahulu. Kita melihat sebuah bangunan ini dibangun dengan berbagai macam alat bangunan. Ada besi, ada pasir, ada bata, ada hebel, ada apa lagi Bu? Ada semen. Bangunan ini bisa berdiri karena saling mengkokohkan satu dengan lainnya. Kalau saja bangunan ini menonjolkan satu-satunya saja yang berbicara, mungkin semen berbicara. Rumah Bu Neneng ini tidak akan berdiri gagah seperti ini kalau tidak ada semen, tidak ada aku, kata semen berkata seperti itu. Oh enggak juga. Saya besi ini yang paling kuat karena bisa menompang seluruh bangunan ini. Lalu bata juga mengatakan, enggak mungkin bisa rapi seperti ini kalau tidak ada aku. Pasir, semen juga berbicara seperti itu. Begitupun organisasi ini. Kalau di antara kita saling menonjolkan satu dengan yang lain, apakah dengan mereka kehebatan mereka, apakah dengan penampilan mereka, apakah dengan kekayaan mereka, apakah dengan mereka semua itu tonjolkan satu dengan lain, maka organisasi ini akan bubar. Kita lihatlah bangunan ini. Meskipun besi yang berperan lebih bagus seperti itu, dia tidak mengatakan seperti itu. Aku berperan lebih hebat di bangunan ini. Semen mengatakan seperti itu. Ini sebuah kolaborasi yang utuh. Satu dengan lainnya saling menguatkan satu dengan lainnya. Begitupun organisasi ini. Siapapun dia, angkatan berapapun dia, kalau seandainya mau untuk mengukuhkan suatu organisasi ini, yuk kita bangun bersama-sama. Tidak saling mencemoohkan, tidak saling menggunjing satu dengan lainnya. Saya yang lebih berperan, saya yang lebih hebat, maka bubarlah persatuan ini. Ibu, bapak, serta saudara sekalian, miris rasanya
Kalau seandainya di dalam satu organisasi itu terbentuk suara kata-kata yang kurang baik, akhirnya satu dengan yang lain lab semuanya habis dah semuanya. Ibu bapak, kembali kepada kesehatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa kepada kita, mulai dari ujung kaki hingga ke ujung rambut, dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas nikmat yang kita rasakan. Kita melihat cahaya yang terang seperti ini karena kita membayar setiap bulannya rekening. Kita bisa berbicara melalui telepon, bisa berbicara melalui handphone karena kita membayar abodemen dan pulsa. Kalau seandainya kita tidak membayar rekening, maka terputuslah penerangan ini. Kalau seandainya tidak kita mengisi pulsa, kita tidak membayar abodemen, kita tidak berbicara. Lalu bagaimana apa yang Allah berikan dalam diri kita ini? Apakah kita berbicara 1 kali 24 jam Allah menarik abodemen berbicara kita? Tidak. Apakah mata yang kita pergunakan ini mulai dari kita tidur sampai tidur lagi, kita pergunakan mata kita ini 1 kali 24 jam lamanya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik rekening listrik ini? Tidak. Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita cuma-cuma. Yang lalu, pada bulan yang lalu, di mana orang mencari oksigen dan nitrogen sampai habis stoknya, berapa yang kita keluarkan biaya untuk kebutuhan oksigen dan nitrogen? Banyak. 1 liternya 25.000. Kali berapa jam yang kita pergunakan? Kalau seandainya 1 kali 24 jam kita menggunakan beberapa liter, sudah jelas rupiah yang kita keluarkan begitu banyak. Allah telah memberikan kepada kita nitrogen gratis, oksigen gratis, mata ini gratis, semuanya serba gratis. Kenapa kita selalu mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu bapak yang sama-sama mengharap berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ke muka bumi ini di mana keadaan masyarakatnya ketika itu sudah luar biasa berantakan, di mana harga diri wanita ketika itu sudah tidak dapat lagi dibedakan. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, semuanya serba ancur-ancuran. Maka diturunkanlah Rasul pilihan, Rasul akhir zaman yang akan merubah segalanya. Settingan Allah yang luar biasa ini akan membangkitkan peradaban manusia yang berakhlak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala men-setting sedemikian rupa dilahirkannya sosok manusia pilihan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang akan memperbaiki manusia-manusia di kala zaman itu. 1443 yang silam atau 15 abad yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, dilahirnya kan Muhammad dengan nama Muhammad adalah sebuah pilihan. Muhammad adalah yang berarti orang yang terpuji. Dengan seorang ayah yang bernama Abdullah adalah sebagai orang yang pengabdi. Dan dikeluarkannya Nabi Muhammad dari kandungan Halimah adalah Aminah, yang berarti
orang yang memberi rasa aman. Dibantunya kelahiran Nabi Muhammad SAW ketika itu oleh perawat atau bidan saat ini yang bernama Asyafa, yang berarti orang yang sejahtera dan orang yang sehat walafiat. Lalu mereka mempunyai kakek yang bernama Abdul Muthalib, yang nama sebenarnya adalah Syaibah. Syaibah yang berarti orang yang bijaksana. Semua urutan-urutan ini adalah settingan Allah yang luar biasa, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan untuk memperbaiki akhir zaman yang ketika itu zamannya luar biasa hancurnya. Ibu, bapak, apa sih yang kita ketahui dengan sunnah? Apa pak? Sunnah itu apa sih? Dipotong ujungnya itu mah sunnah. Dikerjakan pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Apa? Malam Jumat mah itu bukannya sunnah, kebiasaan aja orang menyebut-nyebut. Ngaji ya? Ngaji. Apa? Ngaji. Istri 4 bukan, itu juga bukan sunnah. Sunnah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah, kebiasaan Rasulullah, mulai dia tidur sampai dengan kembali bangun, dengan penampilan beliau, dengan tutur kata, dengan ucapan, tindakan dan perbuatan yang dilakukan Rasulullah, itu adalah merupakan sunnah. Bukan malam Jumat saja yang menjadi pembicaraan. Malam Jumat di sunnah, tahunya itu aja. Ibu bapak, kembali kepada persoalan sunnah ini. Thomas mana Thomas? Paling tidak kita menjadi uswatun hasanah, sebagaimana qori kita telah membacakan tadi. Laqad kana lakum cuma saat. Ulang lagi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tayyib. Yang namanya tayyib? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan utusan yang luar biasa melalui turunnya surah Al-Ahzab ayat 21 ini, dikandung maksud sebagai uswah, sebagai suri tauladan kepada umat-umatnya nanti. Dengan sunnah ini, dengan manusia-manusia pilihan yang menjadi suri tauladan, manusia pilihan, apa yang tidak dimiliki oleh Rasulullah? Kalau seandainya pemimpin-pemimpin sekarang paling dia bisa mempunyai 2 saja. Kalau seandainya dia sudah menjadi presiden, dia bukan lagi menjadi seorang pedagang. Kalau seandainya dia seorang pedagang, dia bukan menjadi teknokrat. Kalau seandainya dia teknokrat, dia tidak menjadi seorang panglima. Namun Rasulullah SAW mempunyai itu semua, all, semua menyeluruh. Dia seorang pedagang, dia seorang panglima perang, dia seorang kepala negara, dan dia seorang teknokrat, dan dia birokrat, dan dia juga konsultan hukum. Semua ada dalam diri Rasulullah SAW. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ini menjadi sebuah referensi, menjadi sebuah rujukan untuk kita semua. Apa yang kita tidak bisa tiru dari beliau? Kalau seandainya kita meniru orang-orang sekarang, hanya 2 kelebihannya.
Namun kalau dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka punya itu semua. Ibu, bapak yang sama-sama mengharap berkah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu nggak sih kita mengikuti sunnah itu? Perlu banget. Paling tidak kita mempunyai 3S yang harus kita ikuti dalam melaksanakan uswatun hasanah ini. Apa sih 3S itu? Yang pertama surah, yang kedua sirah. Kalau seandainya kita mengikuti itu semua, yang berarti surah itu adalah penampilan Rasulullah SAW mulai dari ujung rambut sampai dengan ke ujung kaki. Penampilan beliau yang kita ikuti sebagai rujukan kepada kita semua sebagai umatnya. Dan perkataan-perkataannya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara lemah lembut, dan perkataan-perkataannya selalu diulang-ulang agar mereka sahabat-sahabatnya itu mengerti dan memahami. Lain dengan kita. Kalau seandainya kita berbicara cepat emosi, cepat mau menang sendiri. Kalau seandainya kita berbicara ingin suara kita maunya didengerin. Kalau nggak didengerin ngambek. Lain dengan Rasulullah. Mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai lisannya ini lisan yang luar biasa. Ketika berbicaranya yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tertawa hanya tersenyum simpul. Tidak seperti kita. Kalau kita berbicara dengan pejabat atau orang tertentu, ketawanya terbahak-bahak dari sini sampai keluar kedengaran. Karena ingin menunjukkan bahwa saya senang dengan bapak ini. Di keluarannya ketawa itu luar biasa. Rasulullah tidak, cukup mesem saja. Seperti saya nih. Itu kelebihan Rasulullah. Ketika dia senang berbicara, tutur katanya sopan santun. Ketika dia senang, tertawanya hanya tersenyum saja. Bahkan giginya pun tidak nampak. Kalau kita tertawa keluar semua ini. Semuanya keluar. Sampai tenggorokannya keluar ini. Betul apa betul? Jamaah. Oh, jamaah. Ibu bapak, kembali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesedihan, dia pun tidak seperti kita menangis meraung-raung ketika dia ditinggalkan oleh seorang anaknya Fatimah. Dia hanya bisa berderai air mata, seakan-akan kesedihannya itu terpendam. Lain dengan kita. Ketika kita ditinggalkan oleh seorang anak kesayangan suami atau istri, kita lupa diri, bahkan kita meraung-raung, mengguling-guling. Tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ada orang yang dikenal atau tidak dikenal, dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Kita begitu enggak? Enggak, jauh. Paling yang kenal aja. Assalamualaikum bang, assalamualaikum po. Apalagi kalau dia abang, kita enggak seperti itu. Kita membuat salam, memberikan salam, seringkali juga pilih-pilih. Bukankah kita mengucapkan salam ini adalah sesuatu yang sunnah, tetapi yang menjawabnya menjadi wajib. Ibu bapak serta saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita luar biasa pemimpin yang telah memberikan
kontribusi yang luar biasa untuk dijadikan rujukan, untuk dijadikan suri tauladan untuk umatnya. Mengapa kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan yang telah disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sering kali kita lupa ketika asik dalam perjalanan hidup kita. Kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 kali 24 jam untuk melaksanakan ibadah yang telah kita lakukan. Ketika azan berkumandang zuhur, hayya 'alas shalah. Zuhur sedang apa kita? Kita sedang sibuk-sibuknya bekerja, tinggalkan suara berkumandang. Kalau saja seringkali kita rapat, seringkali kita datang ke tempat resepsi undangan jam 10 dilaksanakan resepsi, jam 9 kita sudah datang. Lalu bagaimana dengan undangan Allah Subhanahu Wa Taala? Jam 11.41 kita baru hadir panggilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jam 13:10. Betul apa betul? Seringkali kita molor. Namun kalau manusia yang mengundangnya, seringkali kita tepat waktu. Acara rapat jam 9, jam 8.30 kita sudah hadir di kursi. Dengan konsekuensi kalau seandainya tidak menandatangani daftar hadir, maka akan menjadi blacklist dan akan menjadi dikurangi tipe-tipe karyawan yang kurang tepat waktu dan tidak disiplin. Kita biasa aja tuh kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, zuhur kerepotan. Makanya lagu ini lagu ancur-ancuran judulnya. Zuhur kerepotan, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran, subuh kesiangan. Ini lagu ancur-ancuran ini. Semua waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak pernah tepat waktu. Iya benar. Jujur saja kita mengatakan seperti itu. Kalau seandainya lagi ada pesanan, kalau bagi mereka mungkin yang punya warung atau mungkin pekerja-pekerja di kantor atau dan sebagainya, itu selalu tuh pernah dapat waktu. Azan berkumandang jam 12, datangnya jam 1. 1 jam kita lewati panggilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah semua fasilitas-fasilitas tadi yang saya bacakan bahwa semua Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan nikmat yang cuma-cuma, namun seringkali kita abai, seringkali kita lupa, dan seringkali kita tidak fokus dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 17 kali kita mengucapkan dan 17 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 17 kali kita ucapkan ini agar kita diberikan petunjuk jalan yang lurus dan benar. Kalau seandainya kita pengendara, kita apakah itu roda 2 atau roda 4 dan sebagainya. Saya dari Pondok Pinang ke Cipadu ini tentu membaca marka-marka yang ada. Dari Kebayoran Lama arah petunjuknya ke kiri. Lalu lurus, setelah sampai Pasar Cipadu ke kiri lagi. Kita membaca rambu-rambu yang telah diberikan sebagai petunjuk kita untuk sampai tempat tujuan. Begitupun Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan petunjuk manusia
agar sampai di tempat tujuan dengan baik dan selamat. Makanya kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. 17 kali kita ucapkan ikrar ini. 17 kali kita ucapkan agar kita diberikan petunjuk untuk menjadi jalan yang lurus dan benar. Bukan jalan yang orang yang sesat dan menyesatkan. Namun seringkali rambu itu sudah ada, petunjuk itu sudah ada, jelas-jelas aturan itu ada, seringkali kita melanggarnya. Betul apa betul? Betul. Pemerintah telah memberikan untuk supaya memakai helm. Helm tidak digunakan. Padahal gunanya helm itu untuk keselamatan diri penumpang. Agar terbentur ketika itu kepalanya itu tidak rusak fatal terlebih dahulu helm yang terbentur dengan aspal. Kalau seandainya kita tidak memakai helm, maka kepala kita langsung ke aspal atau ke bentur lain. Inilah fungsinya helm. Agar kepala kita ini yang semuanya ini bersumber dari sini, baik buruknya terpikir dari otak kita. Kalau seandainya ini sudah menjadi human error, maka semua kegiatan-kegiatan kita akan rusak. Makanya pemerintah memberikan helm itu agar penumpangnya itu selamat. Mentang-mentang dia mau ke masjid pakai kopiah, diberhentiin sama polisi. Pak, helmnya mana? Ini Pak, itu kan kopiah. Saya mau ke masjid Pak. Iya betul mau ke masjid, apa salahnya menggunakan helm? Biasa bilang ya Pak. Alangkah indahnya kalau seandainya helm ini dipergunakan untuk keselamatan kita. Bukan karena saya seorang polisi, terus saya ini untuk demi keselamatan kita. Lalu petunjuk jalan, ketika ada lampu merah, seringkali kita belum waktunya tuh lampu hijau. Ada nggak yang nyerobot duluan? Banyak banget. Itu bertujuan untuk keselamatan kita juga. Namun seringkali kita lupa. Ketika rambu-rambu itu sesuruh ke kanan, kita maunya lurus. Disuruh lurus, kita maunya ke kanan. Inilah hidup kenyataan yang kita alami saat ini. Ketika Allah berbicara dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan, ucapan, perbuatan melalui hadis, teguran-teguran itu untuk keselamatan manusia. Namun seringkali manusia tidak mau melaksanakan itu secara keseluruhan. Akhirnya salah jalan. Akhirnya ketangkap polisi. Kenapa kalau mau ketangkap polisi? Bapak sih ada di situ tadi. Polisi lagi yang disalahin. Padahal semua aturan itu untuk tujuannya keselamatan kita semua. Ibu bapak, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuk mulai saat ini kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu akan ajal kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berpisah dengan umatnya selama-lamanya setelah haji wada, haji perpisahan ketika itu, 9 hari menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Umar, Abu Bakar Siddiq dan Abi Thalib sudah melihat kejanggalan-kejanggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia akan ditinggalkan oleh seorang panutan manusia yang akan menjadi cikal bakal perubahan zaman.
ketika subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya hadir di mihrab, ketika itu Rasulullah tidak bisa bersama-sama. Lalu Abu Bakar, Utsman dan Ali bergegas, ada apa gerangan? Lalu ditanyakannya Abu Bakar kepada istri Rasulullah, Aisyah, "Ya Umi, kami tidak melihat Rasulullah saat ini. Rasulullah sedang sakit." Ketika itu diperintahkannya lah Abu Bakar untuk mengimami. Setelah itu datang Rasulullah dengan tertatih-tatih di mihrab di masjid ketika itu. Maka dipersilahkannya Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin sholat ketika itu. Rasulullah melaksanakan sholat dengan duduk ketika itu. Kembali setelah melaksanakan itu, keadaan Rasulullah makin membaik. Kembali Rasulullah ke rumahnya ketika itu. Ditinggalkannya oleh Abu Bakar, ditinggalkannya kembali oleh Umar dan Abi Thalib. Serang beberapa jam lamanya terkabar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit kembali dan menemui ajalnya ketika itu. Rasul lahir di hari Senin dan meninggal di hari Senin yang juga. Singkat cerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Utsman tidak percaya kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan meninggal dan akan berpisah untuk selama-lamanya. Begitu pun sahabat-sahabat yang lain. Terjadi goncangan yang luar biasa ketika itu, di mana manusia-manusia ini sudah mulai ragu apakah mengikuti Rasulullah atau kembali kepada agama yang lama. Singkat cerita, akhirnya Utsman ketika itu tidak percaya kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia tidak percaya sama sekali kalau seandainya seorang pemimpin Rasulullah itu meninggal. Maka diyakininya oleh Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya, tadi ayatnya dibaca, kalau seandainya engkau menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Namun kalau seandainya engkau menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Ini pesan daripada ketika ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri hidupnya. Terjadi goncangan yang luar biasa, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yasta. Ibu bapak, belum pantas rasanya apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan bapak. Yuk kita kirimkan Fatihah terlebih awal untuk orang tua kita, kakak kita, paman kita, kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kirimkan Fatihah bil khusus pada guru kita Ibu Azza. Ini ya, ibu guru yang telah meninggalkan kita.
dan dari rekan-rekan kita yang telah mendahului kita seperti Badri Hari dan Suryanto angkatan 81, Saudari Atikah, Saudari Mawi, Saudara Mugliana Saripudin angkatan 84, Siska Manika bin Bulan angkatan 89, dan Mukri serta Endang angkatan 82. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadahnya. Amin. Diampuni atas segala dosa dan kehilafannya. Amin. Dan semoga menjadi taman-taman surga Raudhah min riyadil jannah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi annallaha yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim fid dunya wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum ala milatihim wa yahsuruna bi zumratihim wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa zurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ila hadrati a'immati mujtahidin wa muqallidin fid din Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati Rasulillahi ajma'in wa ila arwahi awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wal mubassyirin wal muhaddisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal mujahidin fisabilillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lanjut. Ya Allah, di kesempatan yang baik ini kami berkumpul bersama ya Allah dalam rangka merajut tali silaturahim ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, telah banyak saudara-saudara kami, teman-teman kami telah berpanggil terlebih dahulu ya Allah. Ya Allah, ampuni atas dosa dan kesalahannya. Ya Allah, telah Engkau panggil ibu bapak kami. Belum kami bisa berbakti kepada orang-orang tua kami ya Allah dengan sebaik-baiknya. Belum rasanya kami berbuat baik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Belum sempat rasanya kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Seringkali kami membantah, seringkali kami tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya ya Allah. Seringkali ucapan-ucapan kami terlontar dalam kata-kata yang kasar kepada orang tua kami ya Allah. Sesungguhnya orang tua kami sangat sayang kepada kami, agar kami menjadi orang-orang yang baik, agar kami menjadi orang-orang pilihan, dan agar kami menjadi hidup yang sejahtera. Ya Allah, peluh keringat yang telah dikeluarkan oleh orang tua kami begitu banyak. Panas dan hujan tidak menjadi halangan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Seringkali kami salah ucap kepadanya ya Allah. Di saat-saat kami bahagia, kami tidak bisa membahagiakan kebahagiaannya. Di saat-saat orang tua kami sayang, kami seringkali tidak hadir di hadapannya. Seringkali kami tidak berada di depannya. Ya Allah, ya Rabbana. Kami sadar ya Allah, terlalu banyak kealpaan dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Ketika orang tua kami berbaring di rumah sakit, kami seringkali membutuhkan hanya kebutuhan kami dengan anak-anak kami. Sedangkan beliau, ibu kami melahirkan dengan darah yang begitu banyak, tetesan air mata. Ya
sekali kami tidak pernah menyempatkan untuk berkunjung ke makamnya. Bukankah dikala kami masih kecil, hampir setiap detik kami dijenguknya, kami dilihatnya, agar tidak ada kekurangan dalam diri kami. Kini orang tua kami telah meninggalkan kami, hanya pusara yang ada, ya Allah. Namun kami sangat berat untuk berziarah ke makam kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan lahir batin agar kami dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan beliau walaupun beliau sudah tidak ada. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, berikanlah kami petunjuk dan hidayah-Mu agar kami selalu mendoakan dikala kami beribadah. Allah maghfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, belum seluruhnya perintah-perintah-Mu kami laksanakan, dan belum seluruhnya larangan-larangan-Mu kami tanggalkan. Berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkan segala hal yang bermaksiat, ya Allah. Tuntunlah kami untuk kebaikan, ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta, dan kepadamu kami memohon. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah seluruh amal ibadah kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfirna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman NN atas kehadirannya pada acara Maulid. Bravo. Berkat, berkat, berkat. Yes. 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 Yang akan datang. Yes. Hai Mama, terima kasih. Ya, semuanya terima kasih. Bil khusus untuk Ibu Neneng beserta Om Jamal. Terima kasih ya udah ngasih kita tempat buat Maulid KLB. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Terima kasih semuanya untuk panitia beserta jajarannya, Bapak Ketua Panitia semuanya. Terima kasih buat Babe juga yang udah dukung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.